Pak? Iya. Kan nggak boleh. Hah? Kan nggak boleh lagi tersangka hadirin. Kenapa? Ganti ya. Hah? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Dr. Victor Dian Magbon. Hadir juga di sini Kasubdit Tipiter, AKBP Dr. Anton. Hadir dari Eksekutif General Manager PT Pertamina Patraniaga, Regional Jawa Bagian Barat JBB, Bapak Freddy Anwar, terima kasih Pak. Hadir Subkoordinator Perencanaan Subsidi Bahan Bakar Minyak Dirjen Migas Kementerian SDM, Bapak Suko Hadi Arianto Pratomo, makasih Pak Suko. Hadir juga dari Wakil 1 Bidang Organisasi DPC Jakarta Hiswana Migas, Ibu Mutia Rasmi, serta Kasubdit Penmas Kompol Andaru. Pada siang hari ini, kita bersama-sama akan melakukan konferensi pers tentang pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg. Adapun yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa pengungkapan tindak pidana gas LPG 3 kg oleh Subdit Tipiter di Treskrimsus Polda Metro Jaya ini adalah tujuannya bahwa negara hadir untuk tetap mengawal subsidi ini benar-benar diterima dan merupakan hak bagi warga masyarakat. Bukan hanya terkait tentang merugikan negara, tapi ini juga menimbulkan bahaya terkait tentang ledakan, kebakaran, termasuk tentang kesehatan. Dan Polda Metro Jaya berkomitmen dalam mengawal program Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia, termasuk dalam program Jaga Jakarta oleh Bapak Kapolda Metro Jaya. Ini bukan hanya sekedar tindak pidana, tetapi Polda Metro Jaya bersama Kementerian SDM, Pertamina, dan Hiswana Migas akan menciptakan ruang-ruang aman bagi pelaku usaha, termasuk memitigasi, meminimalisir adanya efek dari kejahatan-kejahatan yang praktik pemindahan LPG subsidi ke tabung non-subsidi. Menindaklanjutin hal tersebut, mari kita sama-sama akan mendengarkan penyampaian oleh Bapak Direskrimsus Polda Metro Jaya yang secara komprehensif, mulai dari pengungkapan, penyelidikan pengungkapan ini, ada 6 lokasi, termasuk berapa tersangka yang diamankan, berapa barang bukti, serta penerapan pasal pidana. Termasuk kita akan memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat terkait tentang konferensi pers pada siang hari ini. Kami beri kesempatan kepada Bapak Direskrimsus untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam jaga Jakarta, dan salam presisi. Yang kami hormati di sini hadir
Bapak Freddy Anwar selaku Eksekutif General Manager dari PT Pertamina. Kemudian hadir juga Bapak Susanto yang kami hormati selaku Area Manager Communication Relation daripada PT Pertamina. Yang terhormat Bapak Muhammad Ivan Syuhada selaku Sales Area Manager Retail Pertamina. Bapak Sukohadi Arianto Pratomo selaku Sub Koordinator Perencanaan Subsidi Bahan Bakar Migas Kementerian ESDM. Terima kasih Bapak kehadirannya. Yang kami hormati juga Ibu Amutia Rasmi selaku Wakil 1 Bidang Organisasi Hiswana Migas DKI Jakarta. Dan yang kami hormati Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto. Beserta di sini juga hadir Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrim Polda Metro Jaya, AKBP Anton Hermawan, MH, dan tentunya juga yang kami cintai dan banggakan rekan-rekan media yang hari ini bisa hadir dalam kegiatan press release di mana ada pengungkapan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yang diungkap oleh jajaran Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya. Tentunya sebagai umat Tuhan yang paling utama dan terutama adalah rasa syukur kita karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan press release pengungkapan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi oleh Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa gas LPG, khususnya yang 3 kilo, merupakan barang subsidi negara yang penggunaannya harus melalui proses dan pengawasan yang ketat sesuai dengan aturan yang berlaku. Gas LPG 3 kilo merupakan produk subsidi yang diajukan sebagaimana ya, gas LPG 3 kilo ini merupakan subsidi untuk masyarakat menengah ke bawah, usaha mikro dan kecil atau UMK, serta kelompok yang berhak lainnya. Penyalahgunaan subsidi sangat merugikan negara dan masyarakat yang benar-benar berhak. Penyalahgunaan gas LPG selain dapat merugikan negara, dapat juga menimbulkan berbagai dampak yang negatif yang diakibatkan proses pemindahan dari tabung gas LPG 3 kilo. Sebagaimana nanti akan kami jelaskan modus operandi gas LPG 3 kilo ke tabung gas LPG 12 kilo non-subsidi. Bahkan tabung gas LPG 50 kilo non-subsidi tidak melalui proses yang aman, sehingga menimbulkan resiko kebocoran, kebakaran, dan ledakan yang bisa mengancam keselamatan jiwa pelaku, serta keselamatan jiwa masyarakat sekitar. Dampak kesehatan dalam praktik pemindahan gas tersebut yaitu bisa menyebabkan iritasi pernapasan, sakit kepala, mual, pusing, kehilangan kesadaran, bahkan masalah jantung yang dikarenakan terhirup gas tersebut. Perlu kami sampaikan untuk menindaklanjuti hal tersebut, kami dari jajaran Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya, sebagaimana yang di hadapan rekan-rekan telah berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi di 6 lokasi, yaitu di daerah Jakarta Timur, Jakarta Barat, Bekasi Kota, Kabupaten Tangerang, dan juga Tangerang Kota. Sebagaimana dimaksud dalam pasal di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, kemudian juga Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Selanjutnya perlu kami sampaikan juga kepada rekan-rekan, pada kesempatan ini kami menjelaskan bahwa kami mengungkap 6 tindak pidana yang termasuk di dalam 6 LP. Kami tidak jelaskan dulu secara rinci di dalam 6 LP itu nomornya.
Untuk kejadiannya itu dari tanggal 7 April 2025 sampai dengan 15 April 2026, di mana tempat kejadian daripada 6 lokasi, ini yang tadi kami sampaikan. Pertama di wilayah lokasi Jakarta Barat, kemudian 2 lokasi di Jakarta Timur, 1 lokasi di Bekasi Kota, 1 lokasi di Kabupaten Tangerang, dan 1 lokasi lagi di Kota Tangerang. Untuk kronologis, kami gambarkan saja secara umum dari 6, tapi untuk modus operandi itu kurang lebih sama. Untuk petugas kepolisian dari Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan penegakan hukum terhadap 6 tempat berupa gudang atau toko di wilayah Jakarta Barat, Timur, dan sebagaimana yang tadi kami sebutkan, di mana tempat tersebut adalah untuk memindahkan isi gas LPG ukuran 3 kilo subsidi ke tabung gas LPG kosong ukuran 12 kilo non-subsidi dan ke tabung gas LPG kosong ukuran 50 kilo non-subsidi. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, diketahui bahwa tempat tersebut adalah milik daripada tersangka. Perlu kami sampaikan, saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan barang bukti, yakni tabung gas LPG ukuran 5 kilo non-subsidi, tabung gas LPG ukuran 12 kilo non-subsidi, hasil pemindahan tabung gas LPG kosong ukuran 12 kilo non-subsidi, tabung gas LPG ukuran 3 kilo subsidi, yang kosong maupun isi, dan pipa besi atau menggunakan alat suntik yang digunakan untuk memindahkan gas LPG yang ada di hadapan rekan-rekan. Adapun cara para tersangka memindahkan isi tabung gas LPG tersebut, perlu kami sampaikan bahwa tabung LPG kosong ukuran 12 kilo non-subsidi ini dijejerkan, ya, kemudian diberikan es batu agar suhu menjadi dingin dan dipindahkan langsung pada tabung-tabung yang digunakan untuk dijual secara subsidi. Dari pengungkapan tersebut, kami bisa menggambarkan juga bahwa omset yang didapat, ya, secara omset oleh para tersangka di setiap lokasi. Yang pertama, 1 lokasi di Jakarta Barat, ini kurang lebih omsetnya itu kurang lebih 793 juta rupiah. Kemudian 2 lokasi di Jakarta Timur, yang pertama itu kurang lebih 50 juta 800 ribu. Kemudian yang 1 di Jakarta Timur kurang lebih omset ini 1 miliar 300 juta rupiah. Untuk yang di wilayah Bekasi Kota yang kita ungkap, kita bisa mendapatkan penilaian omset kurang lebih 50 juta rupiah. Kemudian 1 lokasi di Kabupaten Tangerang, omsetnya 495 juta rupiah. Dan 1 lagi lokasi di Tangerang, itu kurang lebih 9 juta rupiah. Jadi total yang didapat keuntungan ini kurang lebih 2 miliar 700 juta. Kami tidak sampaikan secara rinci daripada peran-peran tersangka, namun kami sampaikan secara jumlah dan juga perannya. Yang pertama, 3 orang sebagai pemilik merangkap istilahnya dokter, ya, atau juru suntik memindahkan dari tabung yang 3 kilo subsidi pada tabung 10 kilo atau yang lainnya yang non subsidi. Itu ada 3 orang. Kemudian yang perannya sebagai pemilik itu ada 1 orang. Kemudian 4 orang sebagai operator yang memindahkan isi tabung gas LPG, itu ada 4 orang. Kemudian 2 orang sebagai supir pengiriman. Kemudian 1 orang sebagai kernet pengiriman. Perlu kami sampaikan juga terkait dengan modus operandi, ini hampir umum yang dilakukan di dalam 6 laporan polisi yang kita tangani. Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka adalah dengan cara memindahkan isi gas LPG ukuran 3 kilo yang subsidi ke tabung gas LPG kosong ukuran 12 kilo non subsidi ke tabung gas LPG kosong ukuran 50 kilo non subsidi,
dengan menggunakan pipa besi atau alat suntik yang ada di hadapan rekan-rekan dan pipa regulator yang telah dimodifikasi serta dengan menggunakan es batu agar isi dari tabung gas LPG ukuran 3 kilo dapat berpindah ke tabung LPG kosong ukuran 12 kilo non-subsidi dan juga tabung gas LPG kosong ukuran 50 kilo. Di dalam pemeriksaan kami telah melakukan pemeriksaan kepada 7 saksi, kemudian dalam rangka membuktikan tindak pidana juga kami menggunakan saksi ahli, itu dari ahli BPA Migas Kementerian SDM. Terima kasih dari SDM untuk supportnya terkait dengan tenaga ahli. Dan juga barang bukti ini perlu kami sampaikan, jadi untuk yang 3 kilo jumlahnya itu ada 954 tabung. Kemudian yang 12 kilo itu ada 272 tabung non-subsidi. Kemudian 55 kilo ada 3 tabung. Sehingga jumlah keseluruhan tabung gas yang bisa kita sita adalah sebanyak kurang lebih 1.259 tabung. Kemudian juga kita berhasil melakukan penyitaan terhadap 1 sepeda motor dan juga 5 unit kendaraan R4 yang ada di hadapan rekan-rekan, kemudian 7 kantong segel 12 kilo, 1 bungkus karet sil, dan juga 85 alat suntik atau alat untuk memindahkan. Kemudian kami sampaikan juga pasal yang dipersangkakan ini adalah pasal 40 angka 9 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Kemudian pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pelaku tindak pidana dapat dipidana karena mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Dalam hal ini kami sampaikan juga di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran juga telah melakukan pengungkapan kasus tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi pada tahun 2025 sampai tahun 2026 dengan hasil sebagai berikut. Tahun 2025 melakukan pengungkapan kasus sebanyak 30 kasus dengan perincian jajaran di Treskrimsus Polda Metro Jaya ada 14 laporan polisi, kemudian dengan kerugian negara itu kurang lebih 2 miliar. Sedangkan untuk Polres jajaran yang ada di Polda Metro Jaya ada 16 LP. Jadi total kerugian kurang lebih 1 miliar. Jadi dari tahun 2025 dan 2026 kami dapat menotalkan keuntungan daripada perbuatan para pelaku itu kurang lebih 3 miliar 273 juta sekian. Untuk tahun 2026 melakukan pengungkapan kasus ada 10 LP baik yang dilakukan oleh Ditreskrimsus dan juga Polres Jajaran. Jadi total omset dari 2025 sampai dengan 2026 itu ada 7 miliar 475 juta. Perlu kami sampaikan juga kepada rekan-rekan bahwa keuangan negara yang dapat diselamatkan atas penindakan yang telah dilakukan pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 adalah sebesar 2 miliar 233 juta 518 ribu rupiah. Jadi keuangan negara yang dapat diselamatkan dari upaya-upaya yang dilakukan oleh jajaran Reserse Polda Metro Jaya. Tentunya pada hal ini perlu kami sampaikan juga bahwa komitmen Polri khususnya di Treskrimsus Polda Metro Jaya bahwa akan terus melakukan upaya penegakan hukum tindak pidana khususnya di bidang minyak dan gas bumi. Upaya tersebut selaras dengan Astacita terutama yang berkaitan dengan penjaminan subsidi, tepat sasaran, dan penegakan hukum yang kuat
tentunya upaya penegakan hukum ini dilakukan demi kepentingan masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Polda Metro Jaya terus akan menjamin ketersediaan bahan pokok berupa gas LPG 3 kilo subsidi, dan juga Polda Metro Jaya berupaya memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat dengan menjamin stabilitas harga serta mencegah kelangkaan gas yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Dan kami juga mengajak tentunya kepada seluruh warga masyarakat untuk mendukung upaya penegakan hukum terhadap tempat-tempat yang diduga merupakan tempat penyalahgunaan barang bersubsidi, terutama tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi, dan segera melaporkan jika mengetahui adanya aktivitas tempat penyalahgunaan minyak dan gas bumi yang ilegal di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Tentunya ini menjadi bagian daripada upaya Polda Metro Jaya menjaga Jakarta, ya, yaitu jaga lingkungan, jaga amanah, dan juga jaga aturan serta jaga warga. Mungkin ini hal yang bisa kami sampaikan dari hasil pengungkapan kasus yang dilakukan oleh jajaran di Krimsus Polda Metro Jaya. Selanjutnya waktu kami kembalikan kepada Bapak Kabid Humas. Terima kasih. Terima kasih Bapak di Reskrimsus sudah menjelaskan tentang bagaimana kronologis kejadian, modus operandi, pengembangan penyelidikan dan penyidikan, termasuk mengamankan barang bukti yang di depan kita 1.259 tabung dan 11 orang tersangka. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada Bapak Freddy Anwar selaku Eksekutif General Manager PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Barat. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Kabid Humas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati, saya banggakan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Bapak Kombes Pol Victor Demakbon. Terima kasih Pak. Kemudian yang saya hormati Kabid Humas Polda Metro Jaya, Pak Kombes Pol Budi Hermanto. Terima kasih Pak kesempatannya. Kemudian juga yang saya hormati dari SDM Pak Sukohadi, kemudian juga dari Hiswana Migas Bu Mutia, beserta Bapak Kasubdit Tipiter, Bapak AKBP Anton Hermawan, dan juga tentunya yang saya hormati, saya banggakan kawan-kawan dari media, teman-teman wartawan yang sudah hadir di kesempatan berbahagia ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun juga kita bisa hadir tentunya berdasarkan nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Izin Pak Direktur, kemudian Pak Kabid Humas, kami menyampaikan beberapa poin. Yang pertama tentunya di sini Pertamina Patraniaga mengapresiasi langkah cepat dan tegas dari Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang sudah dengan cepat mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan yang terjadi di 6 lokasi terkait dengan penyimpangan LPG subsidi. Adapun 6 lokasi tadi sudah sampaikan oleh Pak Direktur. Yang pertama di Jakarta Timur ada 2 kasus, kemudian ada di Jakarta Barat, kemudian ada di Bekasi Kota, kemudian ada di Kabupaten Tangerang, dan juga 1 kasus di Kota Tangerang. Tentunya dalam hal ini, kawan-kawan sekalian, Pertamina Patraniaga mendukung penuh kegiatan proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktek ilegal ini. Tindakan tersebut seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur dan juga Pak Kabid Humas, tentunya ini kegiatan yang merugikan negara, mengganggu distribusi LPG subsidi, dan tentunya ini berdampak langsung kepada masyarakat yang berhak. Karena bagaimanapun juga Presiden kita, Pak Prabowo, dalam cita-citanya sudah menyampaikan bagaimana kita semua bisa memastikan energi ada di masyarakat
dan tentunya juga yang subsidi sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini semua tentunya tindakan yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Astagita Presiden. Kemudian kawan-kawan sekalian, tentunya Pertamina Patraniaga berkomitmen penuh menjaga bagaimana supaya penyaluran LPG subsidi ini berjalan sesuai dengan ketentuan, tepat sasaran tentunya bagi masyarakat yang berhak menerimanya. Tadi Pak Direktur sudah menyampaikan ada masyarakat miskin, ada usaha mikro, ada usaha kecil yang sejatinya memang itulah yang berhak menerima. Tetapi ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Tentunya kawan-kawan semua, praktik pemindahan isi LPG subsidi ke tabung non-subsidi merupakan tindakan yang melanggar hukum, melanggar ketentuan dan sangat berbahaya. Tadi disampaikan bahwasanya ini betul-betul jauh dari aspek safety karena memang tidak boleh dilaksanakan tidak sesuai dengan kaidah safety yang ada, ya. Tentunya ini berisiko menimbulkan aspek unsafety di masyarakat. Kemudian tentunya kami dari Pertamina Patraniaga menyampaikan komitmen apabila ada lembaga penyalur kita di Pertamina yang terbukti melaksanakan pelanggaran ini, Pertamina Patraniaga tidak segan-segan untuk menyatukan sanksi tegas hingga pemutusan hubungan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian selanjutnya kami menyampaikan Pertamina Patraniaga menghimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg hanya di pangkalan resmi, ya, atau agen resmi dengan pelang warna hijau. Teman-teman mungkin bisa lihat ya, kalau kita datang ke pangkalan ada pelang warna hijau. Nah, itulah pangkalan resmi kita. Jadi kalau di luar itu berarti ilegal. Ya. Kemudian tentunya juga bagaimana kita bisa memastikan membeli LPG itu dalam kondisi tersegel sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi kalau misalnya kayak LPG tidak ada segelnya, itu berarti memang kita pastikan itu ilegal. Kemudian kami juga mengajak masyarakat juga untuk berperan aktif melaporkan indikasi penyalahgunaan LPG subsidi ini kepada aparat penegak hukum maupun melalui saluran resmi Pertamina. Kita punya namanya Pertamina Contact Center, PCC 135. Ini silakan nanti teman-teman media bisa juga membantu menginformasikan ke masyarakat untuk menggunakan kanal PCC 135 untuk melaporkan indikasi-indikasi kecurangan yang nantinya tentunya kita akan bekerjasama dengan kepolisian untuk menindaklanjutinya. Apalagi kawan-kawan bisa saya sampaikan bahwasanya dengan kondisi aspek geopolitik saat ini terjadi, tentunya ini menjadi concern kita untuk bagaimana betul-betul memastikan barang subsidi itu harus diterima oleh masyarakat yang berhak. Kalau misalnya ada barang subsidi dinikmati oleh masyarakat yang nggak berhak, nah ini tentunya ini suatu hal yang memang bertentangan dengan ketentuan yang ada. Kemudian terakhir, kami dari Pertamina Patraniaga menghimbau masyarakat untuk bijak menggunakan LPG, tentunya juga membeli LPG sesuai kebutuhan. Oleh karena itu diperlukan peran aktif masyarakat dalam penggunaan LPG yang bijak dan bertanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan LPG di tengah masyarakat. Saya pikir demikian beberapa poin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada jajaran kepolisian, kepada Pak Direskrimsus dan jajaran, kepada Pak Kabid Humas yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan tentunya kegiatan ini bisa menimbulkan efek jera di masyarakat, jangan main-main dengan barang subsidi. Karena memang barang subsidi harus digunakan oleh masyarakat yang berhak menggunakannya. Saya pikir demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy Anwar tadi sudah menjelaskan kepada kita semua terkait tentang regulasi, termasuk ini ada informasi dan edukasi bagi masyarakat. Selanjutnya kami akan mempersilakan kepada Bapak Suko Hadi Arianto selaku Subkoordinator Perencanaan Subsidi Bahan Bakar Migas, Minyak dan Gas, Dirjen Migas, Kementerian ESDM. Dipersilakan Bapak. Terima kasih Pak Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tentu kami Kementerian SDM mengapresiasi Polda Metro Jaya atas pengungkapan kasus penyalahgunaan LPG tabung 3 kg ini.
Yang kedua, kami ingin memastikan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, pemerintah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Jadi apabila LPG tabung 3 kg ini disalahgunakan, maka hak masyarakat tidak mampu itu akan hilang dan tidak dapat dinikmati. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Suko, singkat, padat, jelas, menyatakan bahwa komitmen subsidi ini memang merupakan haknya masyarakat dan itu harus sama-sama kita kawal sampai ke masyarakat. Terima kasih Pak Suko. Selanjutnya kami beri kesempatan Wakil 1 Bidang Organisasi DPC Jakarta Hiswana Migas Ibu Mutia Rasmi. Kami persilakan Bu. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Pertama-tama kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Dalam hal ini adalah pengamanan dan pengawasan jalur distribusi baik BBM maupun LPG bersubsidi. Ini juga programnya sangat berkaitan erat dengan program Bapak Gubernur Bapak Pramono Anung, yaitu Jaga Jakarta, di mana kami Hiswana Migas juga berkomitmen untuk menjaga energi di Jakarta, dan tentunya kegiatan ini kami harapkan bisa menjaga rantai distribusi yang tepat sehingga masyarakat mendapatkan manfaat yang tepat juga, seperti tepat takaran dan tepat sasaran dan juga safety terdepan, sehingga penyaluran BBM dan LPG bersubsidi ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak, tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan harapan kami tentunya Bapak, kami Hiswana Migas selaku Himpunan Pengusaha Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi, kami berharap koordinasi dan komunikasi yang selama ini sudah terjalin dengan sangat baik dengan aparat penegak hukum, dengan Pertamina, dengan ESDM dan BPH Migas, dan tentunya Pemda setempat. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami mohon untuk selalu kami diikut sertakan dalam kegiatan program-program dan tentunya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan bidang energi, sehingga kami bisa memaksimalkan bakti kami untuk sebagai ujung tombak Pak, kami sebagai ujung tombak penyaluran energi di seluruh Nusantara, kami bisa memaksimalkan tugas kami untuk menyalurkan BBM dan LPG bersubsidi. Mungkin saya boleh tambahkan, karena kebetulan gas LPG ini juga erat kaitannya dengan ibu-ibu ya Pak di rumah. Jadi kami mengingatkan bahwa untuk berhati-hati dalam menggunakan LPG di rumah, ingat selalu segitiga api. Ya, jadi kebakaran itu bisa terjadi apabila ada bahan bakarnya satu, yang kedua ada oksigen, dan yang ketiga ada percikan api. Sehingga kami menyarankan bagi ibu-ibu sebelum memasak selalu membuka dulu pintu di rumah atau ventilasi di rumah, sehingga udara yang apabila ada kebocoran itu bisa mengalir dengan baik sehingga tidak terjadi kebakaran atau ledakan yang selama ini sering terjadi ya Bapak Ibu. Kemudian kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk seperti yang Pak Freddy katakan tadi, untuk membeli LPG di agen resmi dan pangkalan resmi yang ada pelangnya, sehingga tidak terjadi permasalahan lebih lanjut. Kemudian setelah itu kami juga untuk teman-teman Hiswana Migas seluruh Indonesia, kami juga selalu mengingatkan dan menghimbau agar teman-teman kita selalu menjaga rantai distribusi kita agar sesuai dengan aturan dari Kementerian ESDM dan BPH Migas dan Pertamina, agar bakti kita bisa tercapai dengan baik dan program pemerintah juga berjalan dengan baik. Saya rasa demikian Pak, tambahan dari Hiswana Migas. Terima kasih. Terima kasih Bu Mutia atas penjelasannya. Ini juga menambah edukasi bagi kita. Tempat-tempat yang sudah ditunjuk secara resmi untuk penjualan gas LPG 3 kilo. Baik rekan-rekan sekalian, kami akan memberi kesempatan pada rekan-rekan sekalian untuk mengajukan pertanyaan. Silakan kita atur dari depan. Ya silakan Mas Rama. Tes.
Tes ya. Terima kasih Pak Kabid untuk kesempatannya. Saya Rama dari Wartawan Harian Kompas. Ada beberapa hal yang mungkin bisa dielaborasi terkait dari TKP yang sudah digerebek ini Pak. Mereka ini sudah beroperasi sejak kapan ya Pak ya? Bahkan saya lihat tadi Bapak bilang di wilayah Jakarta Timur omsetnya bisa sampai miliaran rupiah per bulan kan. Itu berarti kan mereka sudah memiliki keahlian memindahkan gas subsidi ke yang tidak subsidi begitu. Mereka sudah beroperasi rata-rata berapa lama Pak untuk mereka ini. Terus yang kedua, mereka bisa mendapatkan tabung-tabung sebanyak ini dari mana Pak? Begitu. Apakah mereka mendapatkannya dari agen atau dari mana begitu? Apakah secara eceran atau seperti apa? Itu Pak ya, untuk kepolisian ya Pak ya. Untuk Pertamina, kan kejadian ini sudah diungkap berkali-kali ya oleh kepolisian ya. Tadi Pak Dir juga sudah ngomong bahwa di tahun 2025 ada beberapa LP. Tahun 2006 juga puluhan LP begitu yang sudah diungkap. Sebenarnya ada nggak sih cara dari Pertamina sendiri Pak untuk mencegah begitu supaya tidak mudah pelaku-pelaku ini melakukan pemindahan gas begitu? Apakah ada teknologi-teknologi yang sudah disiapkan? Kalau sudah berkali-kali kan seharusnya sudah memiliki cara dari Pertamina untuk mencegah ini agar tidak banyak yang bisa mensiasati pemindahan ini Pak. Begitu Pak. Terus kemudian satu lagi Pak, apakah di antara pelaku ini ada juga residivis ya Pak ya? Karena kan keahlian untuk memindahkan gas ini kan bukan hal yang mudah begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi sisi depan kanan. Saya rasa cukup, mungkin sudah mewakili semua pertanyaan dari Mas Rama ini. Silakan Pak Dir. Terima kasih Mas Rama dari Kompas. Saya menjawab yang pertama terkait 6 laporan polisi ya, atau tindak pidana yang kami ungkap. Ini rata-rata ya, untuk yang paling lama itu kurang lebih 3 tahun. Ya, kemudian yang baru itu baru berjalan 1 tahun. Jadi memang omsetnya ini cukup tinggi juga ya, sebagaimana tadi yang kami sampaikan bahwa 1 tabung itu bisa mereka mendapat keuntungan kurang lebih sampai dengan 100.000 1 tabung. Kemudian yang kedua, mereka mendapat tabung ini secara eceran. Jadi dia kumpulkan dari agen-agen ya, kemudian disimpan, yang sebenarnya ya seharusnya ada kecurigaan di awal ya, karena yang diambil juga agen-agen yang sekitar daripada TKP ya. Jadi tentunya ini menjadi himbauan juga ya, jadi agen-agen yang mungkin menjual kepada orang yang berulang dalam waktu yang cepat itu juga wajib curigai bahwa ada dugaan ya untuk dipindahkan kepada tabung yang non subsidi. Kemudian dari kasus yang kita ungkap ini 6 LP ini belum ada menunjukkan pelaku ini residivis. Tapi tentunya nanti akan kita gali lagi lebih dalam, karena sampai tadi malam kita masih melakukan satu pengungkapan ya. Tentunya juga kita akan dalami ya apakah ini kejahatan yang berulang dilakukan oleh masing-masing yang berperan di dalam kejahatan tersebut. Demikian Mas Rama. Ya, silakan mungkin. Siap, terima kasih Mas Rama dari Kompas. Baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan terkait dengan pembinaan kita ya. Jadi saya dapat sampaikan kawan-kawan dari Pertamina Patraniaga, tentunya kita seperti disampaikan oleh Pak Dir dan juga Pak Kabid ya, bahwasanya tentunya kita Pertamina sebagai bagian dari penyelenggara negara juga harus memastikan bagaimana LPG ini betul-betul sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya memang digunakan oleh yang berhak. Nah, tentunya selama kurun waktu 2026 ini kami juga sudah melaksanakan pembinaan. Ya, lebih kurang selama tahun 2025 kemarin ada 7 pangkalan yang sudah kita PHU.
ya, dan juga ada di tahun 2026 ada 3 pangkalan yang sudah kita PHU. Ini tentunya kita terus berkomunikasi dengan kepolisian, dengan pihak-pihak yang terkait lainnya untuk supaya betul-betul LPG ini sesuai dengan aturan. Nah, kemudian kalau terkait teknologi segala macam, mungkin teman-teman media juga bisa lihat ya bahwa ini memang sederhana banget lah, ya. Memang ini masih terus kita telaah bagaimana cara yang pas, tapi seperti yang kami sampaikan di awal kepada masyarakat untuk bagaimana bisa memastikan tabungnya itu betul-betul clear, asli adalah tentunya membeli LPG di pangkalan-pangkalan resmi. Ya, yang tadi saya sampaikan adalah pangkalan dengan yang tadi warna pelangnya warna hijau. Begitu juga yang di yang tabung pinky ini ya, yang baik yang 5,5 maupun yang 12 untuk bisa membeli di pangkalan ataupun agen yang resmi. Ya, ini yang saya selalu wanti-wanti sampaikan sehingga kita bisa meminimalisir ruang gerak dari para oknum-oknum yang ada di masyarakat. Tentunya mudah-mudahan dengan kegiatan pengungkapan hari ini kita bisa menimbulkan efek jera yang ada di masyarakat untuk tidak main-main dengan LPG subsidi ini. Saya pikir demikian tambahan informasi dari kami. Terima kasih Pak Freddy. Terjawab ya Mas Rama ya. Mungkin terakhir, kalau saya rasa cukup, lagi terima kasih rekan-rekan sekalian. Terima kasih rekan-rekan media sudah hadir pada siang hari ini. Kita juga menyampaikan bahwa penyalahgunaan LPG subsidi ini bukan merupakan pelanggaran biasa yang merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang berhak, serta dapat menimbulkan bahaya yang besar terhadap keselamatan jiwa dan lingkungan sekitar. Karena itu Polda Metro Jaya berkomitmen dalam hal penegakan hukum bersama Kementerian SDM, Iswana Migas dan Pertamina bersama-sama untuk mengatur regulasi dan menghimbau kepada seluruh masyarakat. Pengungkapan yang dilakukan pada hari ini mewujudkan bahwa Polda Metro Jaya dan Kementerian hadir untuk bersama-sama mencegah praktek-praktek ilegal sehingga tidak merugikan masyarakat dan tidak berkembang seperti biasanya. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat apabila melihat, mengetahui adanya tindakan-tindakan perbuatan ilegal dapat menghubungi layanan call center Polri 110. Polri hadir sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. Sekali lagi terima kasih kehadirannya Bapak Direskrimsus, Pak Freddy dari Pertamina, Pak Suko dari Kementerian SDM dan Ibu Mutia dari Hiswana Migas. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan media sekalian. Kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Itu praktekin aja dulu. Iya deh, kamu ini. Kita ke depan. Ya. Terima kasih rekan-rekan. Saya mungkin sebelum kami semua tutup, tadi saya tutup sama Pak Kapitumas, kami akan menunjukkan bagaimana trik atau tata cara para pemain melakukan aksinya. Jadi rekan-rekan, dari 4 tabung kecil ini yang semuanya subsidi dengan harga sangat murah, dipindahkan ke 1 tabung gas berukuran 12 kilo, sehingga 3 kali 4. Rekan-rekan bisa hitung sendiri berapa nilainya. Kemudian bagaimana caranya? Mereka menggunakan selang ini, menghubungkan dari tabung yang kecil ke tabung yang besar. Kalau dulu pernah ada kejadian terkait dengan permainan gas subsidi ini meledak, itu karena mereka tidak menggunakan balok es batu. Jadi dari 6 TKP ini semuanya kami temukan mereka menggunakan balok es batu untuk mendinginkan
perpindahan gas dari gas kecil atau tabung ke gas yang lebih besar ukuran 12 kg. Kemudian rekan-rekan di sini dapat kami tunjukkan alat-alat yang dapat membantu perbuatan tersebut. Di sini ada palu untuk memudahkan. Terus kemudian di sini ada kunci Inggris untuk mengencangkan dan kemudian melonggarkan dari atas tabung yang ada. Kemudian yang sampai saat ini mungkin masyarakat agak susah untuk membedakan mana yang asli, mana yang hasil dari suntikan adalah mereka rekan-rekan menggunakan tutup yang relatif sama, segelnya relatif sama. Nah, itu yang sampai saat ini dari masyarakat masih susah untuk membedakan. Mungkin ke depan Polda Metro Jaya akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk nantinya diciptakan satu produk yang berbeda sehingga susah untuk ditiru para pemain BBM subsidi. Mungkin itu rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungkapan Polres Metro Jakarta Pusat terkait tentang pelaku begal petugas damkar, di mana kejadian itu 2 April 2026
kita pukul 3 dini hari. Tersangka sudah diamankan dan dilakukan penahanan sebanyak 5 orang. Untuk 4 tersangka itu masih DPO dengan inisial Z, J, C, dan F. Dari 5 orang tersangka yang sudah diamankan, ini ada 3 orang pelaku yang residivis. Jadi dari yang diamankan itu, selain dari melakukan begal terhadap pegawai petugas damkar, juga ada TKP lainnya di wilayah Jakarta Pusat. Untuk pasal pidana ada pasal 479 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Yang selanjutnya terkait tentang begal Gunung Sahari, ini masih dilakukan penyelidikan. Tim masih mengumpulkan saksi-saksi dan barang bukti. Kita berharap semoga pelaku segera dapat diamankan. Yang ketiga, terkait tentang update perkara saudara IR, terjadwal hari ini harusnya melakukan pemeriksaan, tetapi penasihat hukum minta dilakukan penundaan untuk besok hari Jumat, tanggal 17 April 2026 sekira pukul 10.00. Saya ulangi, penundaan pemeriksaan saudari IR itu hari Jumat 17 April 2026 sekira pukul 10.00 WIB. Untuk terkait tentang dugaan tindakan kekerasan pelecehan seksual baik secara verbal maupun digital yang terjadi di salah satu kampus ataupun universitas, kami sampaikan kepada rekan-rekan dan masyarakat bahwa perkara ini menjadi perhatian kita bersama. Kita sangat prihatin peristiwa ini terjadi di suatu lingkungan yang kita anggap itu memberikan tempat didikan yang bisa kita terapkan di dalam masa saat sekarang ataupun masa yang akan datang. Sejauh ini, sampai dengan hari ini, Polda Metro Jaya secara resmi belum menerima laporan polisi. Akan tetapi, langkah-langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, khususnya Direktorat PPA dan PPO, sudah melakukan koordinasi dengan pihak universitas yang bersangkutan. Yang kedua, saat ini juga sudah berkoordinasi kepada penasihat hukum dari korban untuk melakukan pendampingan konsultasi terkait tentang peristiwa ini. Yang ketiga, Direktorat PPA dan PPO sudah mengumpulkan beberapa barang bukti, membuat laporan informasi terkait tentang koordinasi dengan pihak universitas, sehingga kami dari Polda Metro Jaya pasti akan membuka ruang terhadap peristiwa ini. Tapi kami juga akan menghormati secara kelembagaan bahwa kampus, universitas sedang mengambil langkah tahapan-tahapan secara internal. Kami mengimbau untuk kita sama-sama menghormati ruang yang sedang saat ini dilakukan oleh universitas. Terkait tentang langkah-langkah yang akan dilakukan, Polda Metro Jaya siap untuk melakukan koordinasi, melakukan pendampingan terkait tentang hukum apabila akan dilibatkan dari pihak universitas. Tetapi apabila nanti akan harus menerima laporan polisi, Polda Metro Jaya juga siap akan memproses ini. Kami juga memberi himbauan kepada seluruh masyarakat untuk kita membangun empati, menjaga perasaan dari korban. Untuk kita tidak mengunggah identitas dari korban, termasuk fakta dan peristiwa. Kita juga mengapresiasi dari korban yang seluruh korban-korban kekerasan seksual untuk bisa speak up
untuk bisa melaporkan, menyampaikan kepada publik, menyampaikan kepada kepolisian, dan kami yakin kita semua akan memberikan dukungan yang positif. Khususnya Polda Metro Jaya akan hadir dalam penegakan hukum terhadap perkara-perkara pelecehan, kekerasan seksual, baik itu verbal maupun digital. Selanjutnya tentang kekerasan seksual yang terjadi lagi di salah satu kampus, di mana seorang peristiwa itu terjadi sekira bulan Mei 2022 dan baru dilaporkan sekira beberapa hari lalu, mengingat bagi korban, pelapor masih menyandang status sebagai mahasiswi. Yang bersangkutan tidak ingin proses belajar mengajar ini terhambat. Melaporkan seorang oknum dosen pengajar, tenaga pengajar, ini merupakan kekerasan seksual juga yang dalam hal ini sudah kami terima laporan polisi, di mana ada ajakan dari seorang oknum dosen tersebut mengajak untuk berpacaran, memiliki hubungan, relationship. Terus ada tatapan dan perkataan yang menjurus ke hal-hal yang negatif, serta meraba bagian-bagian tertentu dari mahasiswi. Nah, ini dilaporkan, begitu juga dengan sang dosen membuat laporan balik. Nah, kami perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat, Polda Metro Jaya, kepolisian dimanapun berada, itu tidak akan menolak laporan dari warga masyarakat. Tetapi laporan itu juga tidak akan diterima atau ditindaklanjuti secara utuh apabila bukan merupakan suatu tindak pidana. Yang kedua, tidak cukup bukti ataupun bukti-buktinya tidak terkait tentang peristiwa pidana yang dilaporkan. Yang ketiga, tidak cukup saksi-saksi yang mendukung terkait tentang peristiwa itu. Sehingga kepolisian berhak untuk menerima, tapi setelah itu berhak untuk menghentikan proses penyelidikan ataupun tidak naik ke proses penyidikan. Jadi siapapun warga masyarakat berhak untuk membuatkan laporan kepada kepolisian, tapi secara tegas, profesional, dan transparan. Pihak penyidik juga akan bisa memutuskan perkara itu akan lanjut ke ranah proses penyidikan atau dihentikan pada tahap proses penyelidikan. Untuk proses RJ ataupun SP3 saudara RS nanti akan disampaikan secara konferensi pers oleh Bapak Direskrim Polda Metro Jaya, karena bukan hanya sekedar masalah tahapan restoratif justice, tapi ada langkah-langkah dan ruang-ruang proses penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya secara komprehensif. Nah, ini harus secara berimbang disampaikan oleh Direskrim kepada masyarakat, pada publik, termasuk teman-teman media, sehingga tidak ada persepsi, misunderstanding terkait tentang informasi yang disampaikan. Sehingga tidak ada cerita lagi tebang pilih lah, pilih kasih, apa segala macam. Polda Metro Jaya dan Mabes Polri, yakinlah akan bekerja secara profesional, proporsional, dan akuntabel. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan. Mungkin ada pertanyaan sebelum kami tutup. Oke, kami sampaikan ada permohonan penundaan dengan alasan yang bersangkutan dalam kondisi tidak sehat. Nah, ini harus sama-sama kita hormati. Karena kalau dalam proses pemeriksaan BAP itu akan dipertanyakan apakah saudara-saudari sehat jasmani dan rohani. Jadi saya minta pada rekan-rekan memaklumi. Nah, kalau ada yang menanyakan, ada teman-teman media menanyakan, Pak, sampai kapan dia sembuh? Saya nggak bisa jawab. Kondisi kesehatan seseorang itu dinamis. Jadi kalau dia sembuh, dokter yang menyatakan dia sembuh, baru dia bisa memenuhi panggilan pihak penyidik. Terjawab ya? Oke. Tuh, Mike. Terkait pemeriksaan IR, apakah dia alasan itu disampaikan oleh kuasa hukumnya atau dari IR sendiri? Lalu yang kedua, apakah saat dia izin tidak dapat hadir karena sakit, menyertakan surat izin sakitnya atau seperti apa, Pak? Oke, jadi perlu saya luruskan ya, ini termasuk informasi dan edukasi. Apabila itu disampaikan melalui penasihat hukum itu sama, bobotnya nilainya sama.
Karena seseorang sudah menunjuk seorang penasihat hukum, artinya itu mewakili dan melampirkan surat keterangan sakit. Nah, sehingga itu yang menjadi acuan teman-teman penyidik untuk menerima proses penundaan tersebut. Terjawab ya? Ada lagi? Satu-satu ya. Oke. Ini pasti memborong pertanyaan teman-temannya nih. Enggak, ini Hani sendiri nanti nanyanya. Pak, saya Nabila dari Tempo mau tanya soal laporan FA terhadap jubir KPK, apakah sudah ada perkembangannya laporannya? Makasih. Oke, laporan dari pelapor FA terkait tentang jubir KPK, ini kaitan tentang pencemaran nama baik, itu di kejadian sekitar 8 April ya, melihat di suatu unggahan pernyataan pemberitaan, ini menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap korban terkait dugaan telah menerima barang atau fasilitas ini sudah kami terima dari Polda Metro Jaya. Pada saat sekarang ini sedang pendistribusian penyiapan mindik administrasi penyidikan. Pasti nanti dalam proses tahap berikutnya setelah mindik dipersiapkan, pasti pelapor juga akan dipanggil untuk menyerahkan barang bukti serta pemeriksaan saksi-saksi. Kami mohon waktu dan ruang kepada teman-teman sekalian untuk teman-teman penyidik dan penyelidik ini bekerja dulu. Terjawab ya. Oke, yang terakhir. Hah? Enggak. Cek izin Pak. Mengenai tentang DRL, Dr. Richard Lee, mungkin ada penangguhan atau seperti apa Pak? Karena Dr. Richard Lee, update terbarunya seperti apa? Mungkin biar tidak terjadi pemberitaan simpang siur nih Pak. Oke, saya ingin meluruskan ya, informasi yang simpang siur. Saya juga menghimbau kepada publik, kepada teman-teman sekalian, lebih baik mempercayai suatu narasumber yang valid. Dalam hal ini informasi dari penyidik ataupun Bidhumas Polda Metro Jaya. Kalau ada konten, unggahan dari beberapa pihak, kami tidak melarang. Tetapi tinggal bagaimana publik untuk menerima persepsi dan opini tersebut. Kami sampaikan kepada publik, proses saudara DRL masih berjalan. Saat sekarang pelengkapan berkas perkara, setelah berkas perkara lengkap akan dikirim kepada Kejaksaan Negeri Banten. Karena untuk kejadian tersebut lokusnya komunikasinya dengan Kejaksaan Negeri Banten. Nah, yang bersangkutan masih dilakukan penahanan, masih berstatus tahanan di Direktorat Tahti Polda Metro Jaya. Dan beberapa waktu lalu, mohon maaf saya tidak tahu persis waktunya, tapi sudah dilakukan perpanjangan penahanan kedua. Jadi kita sampaikan, apabila berkas perkara ini sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, maka penyidik akan mengirim berkas perkara dan barang bukti dan tersangka. Barang bukti dan tersangka kepada Kejaksaan. Jadi kalau ada bicara penundaan, pemanggilan dan lain-lain, gak usah khawatir, orangnya udah jelas ada di sini di Tahti. Jadi nggak perlu diplesetkan hal-hal yang demikian, ya. Saya rasa itu kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.